Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas filsafat dan ilmu pendidikan Islam, saya mendapat tugas menyampaikan tentang pembaharuan pendidikan Islam dalam bingkai epistemologi. Ini adalah bagian terakhir dari epistemologi pendidikan Islam. Yang sebelumnya sudah disampaikan adalah tentang sumber-sumber pendidikan Islam, konsep ilmu pendidikan Islam, karakter pendidikan Islam, dan kemudian sistem dan evaluasi pendidikan Islam. Maka kali ini tugas saya adalah menyampaikan pembaruan pendidikan Islam. Sebelum masuk pada pembaruan pendidikan Islam, tentu tidak mudah untuk menyampaikan sesuatu kalau tidak ada pembandingnya. Sebab yang terpikirkan dalam pikiran saya, ketika akan menyampaikan pembaharuan pendidikan Islam, maka harus dicari apa yang tidak baru. Maka kemudian ini akan kita mulai dari bagian pertama tentang sekilas tentang pendidikan yang sudah sempat disampaikan teman-teman sebelumnya. Secara singkat, bahwa hakikat pendidikan adalah usaha sadar untuk membimbing dan mengembangkan potensi dan kepribadian, serta kemampuan dasar peserta didik untuk menuju kepribadian luhur dan berakhlak mulia. Kalau bicara akhlak, tentu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Dan kebenaran pendidikan ditunjukkan pada output atau hasil seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan menurut objek, forma, metode, dan sistem, yaitu berupa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang dimiliki pembelajar atau peserta didik. Kemudian pendidikan sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka pendidikan memiliki nilai-nilai yang diadopsi dari kedua sumber hukum agama tersebut. Pendidikan harus mampu menjadikan manusia sebagai insan kamil yang berperan menjadi khalifah di bumi. Kalau sebelumnya juga ada yang teman sempat menyampaikan bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia. Ini dikenal dengan pendapatnya tokoh Ahmad Tafsir. Kita lanjutkan. Maka kemudian apa arti pembaharuan? Pembaharuan adalah usaha perbaikan keadaan, baik dari segi cara, konsep, dan serangkaian metode yang biasa diterapkan dalam rangka menghantarkan keadaan yang lebih baik. Pembaharuan juga dimaknai sebagai sebuah rekonstruksi secara komprehensif pada sesuatu yang dianggap lemah agar terwujud sesuatu yang ideal. Maka pembaharuan pada pendidikan Islam adalah dengan merekonstruksi epistemologi pendidikan Islam meliputi seluk-beluk pendidikan Islam, asal-usul, sumber, metode, dan sasaran pendidikan Islam. Pembaharuan ini juga ditandai dengan Renaissance yang terjadi di Barat dan Aufklärung setelah 5 abad lalu. Kemudian pembaruan ternyata kemudian didominasi oleh logika positivistik, rasionalistik di segala bidang. Dan terakhir, menurut Syafi'i Ma'arif, pembaruan melahirkan dua pola pemikiran yang kontradiktif, yaitu satu bercorak tradisionalis atau ketimuran, dan dua bercorak modern. Selanjutnya, kita harus tahu asal-usulnya pembaharuan pendidikan Islam. Artinya, kapan ini dimulai, mengapa harus dilakukan, sepenting apakah kebutuhan melakukan sebuah pembaharuan, gitu. Kemudian apa yang akan diperjuangkan ketika pembaharuan ini ditetapkan. Maka ternyata pembaharuan ini dimulai dari sejak kemunduran peradaban Islam di abad 13 Masehi sampai 17 Masehi. Ini adalah masa gelap di mana ditandai dengan hancurnya Baghdad. Di Baghdad ini ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa Mihnah, yaitu peristiwa di mana ajaran Islam, Al-Quran, itu dianggap bukan sesuatu yang kodim atau sesuatu yang abadi, tapi hanyalah sesuatu yang nisbi, karena Al-Quran dianggap sebagai makhluk sama dengan manusia dan makhluk lainnya, sehingga tidak perlu dihormati atau apalagi menjadi pegangan hidup. Maka ini dilakukan oleh Khalifah Ma'mun pada dinasti Abbasiyah, yang kemudian
disetujui dan menjadi aturan negara, sehingga kemudian seluruh umat Islam yang masih mengakui Al-Quran sebagai pegangan hidup atau satu-satunya sumber keselamatan itu akan diburu dan kemudian juga dibunuh. Situasi ini membuat para ulama betul-betul menderita dan banyak juga yang sudah jadi korban. Kemudian dan situasi ini kemudian memang melahirkan para ulama yang kemudian disebut kemudian para filsuf ini muncul dari masa ini, sehingga para filsuf ini mengembangkan perhatian pemikirannya hanya pada bagaimana mereka bisa hidup tenang, bisa dengan cara berbuat baik, dan kemudian menjadi menjadi anti dengan ilmu pengetahuan. Itu terjadi selama 5 abad atau 4 abad kalau bisa dihitung persis. Kemudian ada juga sebab yang lain, ketika kemudian Baghdad juga hancur, bukan hanya dari kekuasaan Mu'tazilah yang mencoba mendominasi dan menghakimi atau membuat penderitaan bagi para ulama Muslim, tapi juga kemudian adanya serangan Mongol yang membuat Baghdad ini betul-betul habis sama sekali, yang dipimpin oleh putranya Genghis Khan, ya. Kemudian hancur, perpustakaan habis, semuanya hancur, hanya ada informasi yang meninggal sampai 1 juta, tapi ada yang bilang hanya 100, ada yang bilang 700, bermacam-macam. Tapi yang jelas bahwa sumber-sumber pendidikan atau sumber-sumber kebudayaan yang kemudian berpengaruh besar pada pendidikan Islam secara umum, ini betul-betul habis. Sehingga disinilah mulai betul-betul masa gelap yang kemudian yang berkembang pada masa itu hanyalah Sufisme. Kemudian bersamaan dengan itu juga terjadilah Renaissance di Barat. Renaissance ini adalah perkembangan bangkitnya atau lahir kembali, ibaratnya lahirnya kembali pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada ilmu pengetahuan selama kira-kira 15 abad. Ada yang menyebut mulai dari abad 1 sampai 15, ada yang juga menyebutkan abad 5 sampai 15. Artinya lebih panjang masa kegelapan Barat dibanding yang Islam, hanya saja masanya tidak sama. Abad ke-15, Renaissance kemudian bangkit kembali, dan kemudian ini ceritanya juga hampir sama, karena masa itu masyarakat dikuasai oleh keputusan gereja, yang kemudian kalau itu bertentangan dengan keputusan gereja, semua harus ikut, bahkan lebih menderita di Barat karena kemudian ada kerja paksa dan lain sebagainya. Itu membuat orang-orang di sana bahkan anti dengan sesuatu yang berbau agama setelah Renaissance itu. Maka Renaissance ini memang didominasi oleh rasionalisme Yunani, ya, di mana pemikiran individualismenya begitu kental dengan semangat cogito ergo sum, artinya aku berpikir maka aku ada. Jadi itu yang kemudian mereka bergerak ditandai dengan Mongol yang datang ke Baghdad dan kemudian menghancurkan Baghdad, sehingga hancurnya kebudayaan atau yang mengarah kepada pendidikan Islam itu terjadi pada abad 13 sampai abad 17. Kita lanjutkan. Maka kemudian apa sumber pembaharuan pendidikan Islam? Tentu sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyunya, dan kemudian di Imam Ghazali menyampaikan bahwa untuk memperoleh ilmu itu ada 2 cara. Yang satu dengan cara mengalami,
Yang kedua dengan cara sebelum mengalami. Artinya ketika mengalami itu indera akan bergerak atau akan berinteraksi secara langsung. Nah, itu yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai ilmu nazari, dan di Barat disebut dengan empirisme, sesuatu yang harus bisa diindra, dilihat, didengar, disentuh, dikecap, dan dicicip, didengar. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu yang didapat sebelum mengalami. Ini basisnya adalah akal, yang kemudian dikenal dengan rasionalisme dalam istilah Barat, yang ilmu awali oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian juga sumbernya bahwa pembaharuan ini harus berdasarkan etika. Etika artinya ada tatanan yang memang harus dipatuhi. Ini disebut dengan etika profetik, artinya etika yang profan, yang suci, yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sebab pada perkembangannya rasionalisme di Barat itu menafikan moral dan etika ketuhanan. Kita lanjutkan. Maka kemudian metode pembaharuan pendidikan Islam seperti apa? Saya coba sampaikan dengan dua perbandingan zaman klasik. Jadi pada zaman klasik itu sampai masa Khulafaur Rasyidin, belajar itu terjadi di rumah guru, di mana seseorang ingin belajar nahwu maka akan pergi ke rumah ulama yang ahli nahwu. Yang ingin belajar fikih maka dia akan pergi ke ulama fikih dan seterusnya. Tapi kemudian itu tanpa tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih selain mendapatkan ilmu, dan kemudian tidak diatur dengan batas waktu sesuai dengan kesempatannya ataupun apalagi jenjang. Kemudian juga perkembangan setelah belajar di rumah para ulama ini berkembang menjadi kemudian belajar di masjid, atau kalau di Indonesia di surau-surau begitu. Yang kemudian di masjid ini akan terjadi ada satu tempat yang para pemuda atau orang-orang yang akan belajar itu akan membentuk halakoh gitu ya, kelompok-kelompok, yang kemudian ada juga pada perkembangannya disediakan rumah-rumah tempat tinggal untuk bagaimana mereka tetap belajar sepanjang waktu tanpa harus pulang ke daerah asalnya. Maka yang ketiga, ini juga sudah ada, zaman klasik itu sudah ada bentuk madrasah, sekalipun bentuk madrasahnya ini baru hanya mempelajari tentang pelajaran-pelajaran agama. Jadi tidak ada ilmu-ilmu umum. Guru-gurunya adalah ulama-ulama syariah, artinya tentu tentang persoalan hukum, fikih terutama, dan pendirian madrasah bukan untuk membela ilmu filsafat. Dan zaman berdirinya madrasah ini merupakan penindasan ilmu filsafat dan para filsuf. Mengapa begitu? Karena filsafat ini pada akhirnya ketika tidak disentuh oleh ilmu pengetahuan, berkembangnya pada masa itu justru mengarah ke arah yang lebih mendekati ke tahyul gitu ya, ke yang sifatnya lebih ke hal-hal yang gaib tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kemudian ketika pembaruan terjadi yang disebut juga dengan zaman modern, bertambahnya metode mengajar cara lainnya dengan metode baru yang lebih menantang untuk diketahui. Artinya pola pikir yang tadi dimasukkan sebagai menggunakan logika lebih dominan, ini memacu orang tidak taklid buta gitu. Jadi asal disebut pelajaran agama atau anjuran agama, tidak langsung iya, tapi mereka berpikir juga apakah ini betul misalnya, atau harusnya bagaimana mewujudkannya. Kemudian dimulai juga sistem klasikal di lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan isi mata pelajaran yang tidak hanya mengandalkan agama semata, tetapi memasukkan juga ilmu umum. Kemudian masuknya metode rasional yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, juga pengalaman para ulama yang disebut dengan manhaj akli, manhaj zawf, kemudian manhaj jadali, manhaj muqarran, dan manhaj naqdi. Maka ketika pembaruan itu terjadilah konsekuensi logis pada pendekatan proses. Kenapa? Karena memang pendekatan proses menjadi lebih diterima bahwa ilmu itu diberikan dengan digali dan dikaji, bukan diberikan sudah jadi. Sebab kalau orang menerima
ilmu yang sudah jadi, maka dia mungkin tidak akan tahu bagaimana prosesnya. Tapi kalau dikenalkan dengan prosesnya, maka insya Allah dia bisa mengira-ngira apa hasilnya akan dia dapat. Maka konsekuensi logisnya adalah menghilangkan paradigma dikotomi atau pertentangan antara ilmu agama dan ilmu umum, di mana pada masa itu ilmu umum sebelumnya tidak merasa bebas nilai. Artinya norma agama tidak boleh membatasi kebebasan berpengetahuan, istilahnya begitu. Kemudian merubah pola pendidikan Islam, indoktrinasi menjadi pola partisipatif. Ya, jadi tadi tidak hanya harusnya, pokoknya ini wajib, nggak boleh, dosa, dan seterusnya. Tapi ada pola partisipatif. Kita boleh menimbang walaupun kita tahu mana yang bisa kita diskusikan dan mana yang tidak. Kemudian merubah paradigma ideologi menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi PR paling besar karena tidak mudah menerjemahkan apa yang diyakini menjadi berhasil bisa dibuktikan. Tapi faktanya banyak sekali kebenaran dalam Al-Qur'an yang dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan yang justru bukan Muslim. Kemudian merekonstruksi kurikulum yang masih sekuler menjadi kurikulum berbasis tauhid, ya, karena sumber utama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuhkan integrasi antara iman, ilmu, amal, dan akhlak. Mungkin ada sedikit perbedaan amal dan akhlak karena amal ini maknanya lebih pada sesuatu yang dilakukan sesuai dengan keharusan dari agama, sementara akhlak itu hubungannya dengan sesama manusia. Kemudian juga memberi konsekuensi perubahan pendekatan teoritis atau konseptual pada pendekatan kontekstual yang aplikatif. Ya, betapa sulitnya kita kalau belajar teori bertahun-tahun tapi tidak bisa mengaplikasikannya, maka harus dimulai dari aplikasi, baru kemudian teori bisa lebih mudah dipahami. Kemudian adanya peningkatan profesionalisme, tenaga pendidik dan penguasaan materi yang komprehensif antara ilmu dan wahyu. Ya, menjadi guru sangat berat karena dituntut mengerti segala hal, tapi dengan semangat belajar yang berlaku sepanjang usia, insya Allah itu bisa dijaga, dipelihara oleh para guru-guru kita. Dan kemudian terakhir terbukanya pintu ijtihad. Jadi pada masa sebelum pembaruan itu, pintu ijtihad ini tertutup. Tertutupnya kenapa? Karena tadi ketika masyarakat di Baghdad itu takut sekali menyatakan keimanannya atau menyatakan keimanannya, maka kemudian yang berkembang, sementara kebutuhan ibadah tetap mendesak, sehingga kemudian 4 mazhab itu seperti mazhab yang sudah baku yang tidak bisa diutak-atik lagi, dan kemudian orang mengikuti saja. Padahal sebenarnya karena semua adalah pemahaman para ahli yang bisa saja ada kekeliruannya, maka pada pendekatan konsekuensi logis setelah pembaharuan ini, pintu ijtihad kemudian dibuka. Dan sasarannya apa? Sasaran pembaharuan pendidikan Islam adalah pembaharuan kurikulum. Tentu memang setelah kurikulum, pembaharuan ini akan mengarah pada semuanya, termasuk kepada guru terutama, kemudian pada muridnya, pada tujuan pendidikannya sendiri, kemudian juga nanti fasilitas, sarana, prasarana. Baik, berdirinya Madrasah Nizamiyah di Baghdad oleh Nizam Al-Mulk, ini masih saya sampaikan. Mengapa? Untuk mengingat bahwa sudah pernah ada madrasah yang berdiri pada masa sebelum masa gelap kebudayaan Islam. Jadi nanti di pertemuan depan teman yang akan membahas. Kemudian tokoh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, beliau menambahkan ilmu umum dan mendirikan sekolah militer. Karena perang kalah terus dengan Eropa, jadi penasaran, oh ternyata militernya memang sudah kuat, teknologinya luar biasa. Dan kemudian juga mendirikan sekolah kedokteran dan pembedahan. Kemudian juga mengirimkan duta ke Eropa untuk belajar dari ahli, supaya bisa dapat ilmu dari ahlinya. Selanjutnya Muhammad Ali Pasha di Mesir. Beliau selain mendirikan sekolah dengan sistem barat, mengirim pelajar ke Eropa, beliau juga mendatangkan guru dari barat dan menerjemahkan buku-buku barat ke dalam bahasa Arab dengan mendirikan sekolah penerjemah. Ini luar biasa, jadi ada harapan, ada upaya untuk mengais sejarah gitu, untuk menerjemahkan dan menuliskannya
dalam goresan tinta yang lebih permanen. Selanjutnya Rahman, menurut Rahman sasaran dari pembaruan ini ada dua segi orientasinya. Satu, pendekatan dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana telah berkembang secara umumnya di Barat dan mencoba untuk mengislamkannya, yakni mengisinya dengan konsep kunci tertentu dari Islam yang dikenal dengan pendidikan tinggi. Pendekatan ini memiliki dua tujuan. Pertama, membentuk watak pelajar atau mahasiswa dengan nilai Islam dalam kehidupan dan masyarakat. Dan kedua, untuk memungkinkan para ahli yang berpendidikan modern untuk menamai bidang kajian masing-masing dengan nilai-nilai Islam pada perangkat-perangkat yang lebih tinggi. Dan kemudian menggunakan perspektif Islam untuk mengubah di mana perlu, baik kandungan maupun orientasi kajian-kajian mereka. Jadi kita tidak akan pernah lepas dari dasar yang akan menyelamatkan kita. Kemudian Muhammad Abdul, kemudian ajaran Islam dengan kembali pada Al-Quran dan hadis, pemberantasan taklid, memerlukan kekuatan akal dengan pendidikan intelektual. Dasar ilmu pengetahuan modern adalah sunnatullah, sedangkan dasar Islam adalah wahyu Allah, sehingga bisa sejalan dan sesuai. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pendidikan akhlak moral atau karakter, dan kedua pendidikan individu, yaitu dengan kesadaran. Dan yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan artinya dengan kesediaan menerima. Dengan mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Antara Kiai Haji Hashim Asy'ari, ajarannya bermuara pada kitab Adab Alim wa Taqwal Muta'alim dengan mendirikan Nahdlatul Ulama. Kita lanjutkan. Maka pembaruan dalam pendidikan Islam ini membawa implikasi. Satu, pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan modern Barat. Ini dominasinya juga memang harus terus diingat bahwa dasarnya harus Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber Islam yang murni, dan murni hanya membahas tentang ketauhidan. Ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan Islam berorientasi pada nasionalisme. Nasionalisme ini ketika umat Islam itu berkumpul dari berbagai negara, akan terasa bahwa mengenalkan diri dari daerah atau negara mana itu menjadi penting, sehingga ini juga yang membuat semangat kemudian Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Selanjutnya, dimensi kegunaan pembaruan pendidikan Islam. Pada dimensi ini ada dimensi mikro dan makro, artinya secara terbatas pendidikan akan berfungsi memelihara dan mengembangkan fitrah insani yang ada pada diri pembelajar seoptimal mungkin berdasarkan norma agama. Sementara pada dimensi makro, pendidikan sebagai sarana pewaris budaya dan identitas suatu komunitas yang di dalamnya, manusia melakukan berbagai bentuk interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, berkaitan dengan keberadaan manusia di muka bumi yang bertugas sebagai khalifah, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan aspek jasmani manusia, yaitu menemukan keterampilan fisik pembelajar. Demikian. Selanjutnya bagian akhir yang aksiologi, masuk dalam konsep aksiologi. Apa guna pembaruan pendidikan Islam ini? Tentu meningkatkan nilai ibadah, karena jelas Al-Dhariyat ayat 56, tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian juga menguatkan nilai ihsan, karena berbuat baik pada semua pihak, pada setiap generasi, itu adalah sebuah keharusan. Nilai masa depan, pembaruan akan memberikan nilai masa depan. Ini berguna sekali karena untuk mengantisipasi masa depan yang lebih baik dengan mendidik generasi untuk masa depannya. Pada persoalan ini, para guru di sekolah-sekolah menengah ini PR-nya menjadi cukup berat, karena apa yang dididikkan adalah sesuatu yang harus bisa menjadi bekal anak-anak di masa depan. Nah, kita harus pandai memilahnya. Kemudian nilai kerahmatan, karena pendidikan itu harus memunculkan kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam semesta. Maka begitu banyak orang menggaungkan tentang toleransi, nah nanti itu harus dibahas dengan cermat. Nilai amanah, mengembangkan dan menerapkan sebagaimana yang dikehendakinya. Ya, karena untuk menjaga apa yang sudah disanggupi dan harus diselesaikan. Itu menjadi pointer pendidikan pembaruan harus bisa diterapkan. Kemudian juga memunculkan nilai dakwah, yaitu menampilkan wujud dialog dakwah dengan menyampaikan
atas dasar menyampaikan kebenaran Islam. Dan yang terakhir, harus mengandung nilai tafsir atau akan mewujudkan nilai tafsir, yaitu nilai yang memberi harapan baik dengan menjaga keseimbangan atau kelestarian alam. Ya, demikian. Artinya secara khusus bahwa perkembangan pola pikir dengan pikiran-pikiran yang ilmu yang dibangun oleh ilmu pengetahuan yang menjadi kesukaan atau kecintaan manusia di bumi, karena ilmu pengetahuan ini memudahkan kehidupan, tapi tidak boleh keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh norma agama. Sebab kalau tidak, ilmu pengetahuan akan menjadi buta, seperti kasus-kasus LGBT atau kemudian bank sperma di luar sana, atau juga bom atom yang menghabiskan Jepang pada masa itu perkembangan ilmu pengetahuan yang canggih, tapi secara norma agama mereka mengabaikannya. Demikian untuk sajian kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.